di Cerita di Balik Layar di Perum Produksi Film Negara. Bersama saya, Helda. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Bapak Fajar Hutomo selaku Ketua Dewan Pengawas Perum Produksi Film Negara. Halo Bapak, Halo selamat Mbak Elda. datang. Terima kasih, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak? Hari ini ada acara Culture Festival Akhlak BUMN, 3 tahun BUMN. Yeah. Bagaimana Bapak memandang akhlak dari kacamata Dewan Pengawas dari PFN yang sudah diterapkan di PFN, akhlak yang sudah diterapkan di PFN? Iya, yang pertama tentunya karena kita di PFN sedang punya pekerjaan besar, yaitu bagaimana mentransformasi PFN dari sebuah perusahaan produksi film negara menjadi sebuah perusahaan pembiayaan film ke depan nantinya. Nah, ini tentu transformasi ini membutuhkan, karena ini dua hal yang menurut saya sangat berbeda ya, antara perusahaan produksi film dan perusahaan pembiayaan film gitu. Ada nilai-nilai yang berbeda gitu. Ada karakter-karakter yang memang berbeda. Nah, dalam masa transformasi ini tentunya sebuah perubahan itu pasti tidak gampang. Nah, untuk memandu kita bertransformasi dari sebuah perusahaan produksi menjadi sebuah perusahaan pembiayaan, maka hemat saya akhlak sebagai core value, sebagai corporate culture, sebagai budaya perusahaan PFN sebagai bagian dari badan usaha milik negara, ini tentu akan sangat bermanfaat dalam memandu kita, dalam memberikan fondasi yang baik dalam masa perubahan ini, masa transisi ini. Jadi akhlak dengan 6 komponennya itu ya, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. 6 hal ini sangat diperlukan gitu. Sehingga transformasi ini nanti akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan yang penting kemudian kinerja dari PFN ini tidak terganggu, malah akan makin baik gitu ke depan sebagai sebuah perusahaan pembiayaan film. Baik Bapak, selama sepak terjang Bapak di pemerintahan, ketika melihat PFN yang notabene BUMN, tetapi juga beririsan dengan industri kreatif, menurut Bapak seperti apa? Iya, kebetulan ketika saya pertama kali bergabung di dalam pemerintahan, itu saya bergabungnya di Badan Ekonomi Kreatif. Ya, itu juga sebuah tantangan buat kami semua pada saat itu. Bagaimana menjalankan sebuah badan atau lembaga pemerintah setingkat kementerian untuk melayani, untuk memandu, menggawangi, menyiapkan program kebijakan di sektor ekonomi kreatif, ya, industri kreatif. Betul. Ya, tentu ini mungkin sebagian orang mengatakan sangat berbeda alamnya gitu. Betul. Ya, antara alam birokrasi yang cenderung mungkin kaku gitu ya, dan mungkin membosankan gitu. Kesannya gitu. membosankan. Kesannya membosankan, tetapi di satu sisi kita harus kemudian bersinggungan dengan orang-orang kreatif, pelaku usaha kreatif. Nah, disinilah challenge itu muncul, dan alhamdulillah saya boleh mengatakan bahwa pada saat itu Badan Ekonomi Kreatif ini setting new standard atas program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan Badan Ekonomi Kreatif pada saat itu adalah mix atau bauran dari orang-orang birokrasi, karena ada pegawai negeri sipil di situ,
dan kami yang dari non PNS. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan tadi adaptasi, gitu ya, adaptasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah dan tentunya kolaborasi juga karena kita bekerja dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Lalu tentunya ya harus amanah, harus kompeten. Kami berasal dari berbagai bidang. Pada saat itu direkrut, saya dari background finance dan investment gitu. Nanti ada teman lain yang backgroundnya tentang legal, hak kekayaan intelektual, ada yang infrastruktur, teknologi informasi gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Baik Bapak, berarti Bapak tidak asing ya dengan industri kreatif? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Baik Bapak. Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai ketua dewan Bapak? Saya sebagai ketua dewan pengawas PFN insya Allah tahun 2020 atau 2021 gitu. Berarti Bapak sudah melihat banyak perubahan ya di PFN Bapak. Ya, Yang paling berkesan untuk Bapak di perubahan PFN ini apa Bapak? Ya, saya sangat bersyukur. Yang pertama dari sisi fisik ya, dari sisi fisik pada saat saya pertama kali datang hadir di fasilitas PFN di kantor pusat PFN di Otista ini, mungkin masih apa adanya lah gitu ya, belum ada pembenahan secara fisik gitu, masih banyak rumput, banyak gitu, sisa-sisa peninggalan lamanya juga apa adanya gitu. Tapi hari ini saya bisa melihat pembenahan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PFN dipimpin oleh Pak Dirut, Pak Dwi, dari sisi kebersihannya, dari sisi gedungnya. Apa yang ada gedung PFN yang ada di Otista ini kan punya nilai heritage ya. Gitu. Fasad-fasad gedungnya juga kemudian erat atau lekat dengan arsitektural pada masa itu gitu, sehingga menurut saya ini sangat menarik. Dan yang kedua yang lebih menarik lagi buat saya adalah semangat dari kru PFN, terutama anak-anak mudanya. Betul. Gitu ya, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, punya semangat, dan yang terutama karena punya visi gitu ya, punya visi dipimpin oleh leadership dari Pak Dwi, sehingga kemudian kita sepakat gitu untuk sama-sama melangkah melalui ini semua dan yakin bahwa PFN will be great again. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin kan kalau di PFN ini Mas tadi menyinggung sedikit ya Bapak, anak-anak muda gitu. Apakah kan kalau sekarang banyak yang kayak oh iya Gen Z, milenial gitu. Untuk Bapak apakah memang ada gapnya dari Bapak pribadi, apakah bisa merasakan itu apalagi di industri kreatif seperti ini, menurut Bapak seperti apa? Gap dengan perbedaan misalkan work ethic kah, apakah memandang suatu masalah kah, bagaimana kalau sekarang kan kayak gimana caranya cepat selesai nih, Gen Z kan kayak ini aja deh biar cepat gitu, kalau dulu kan kayak dulu zaman saya gitu. Nah Bapak memandang itu seperti apa, dan juga dari sisi kreatif? Tentunya kita bicara tentang masa depan gitu. Kalau kita bicara Indonesia, kita punya mimpi, punya visi Indonesia Emas 2045. Nah, ketika bicara fase atau masa itu, Indonesia 2045 ini memang masanya miliknya Gen Z gitu. Andalah para pemilik masa depan itu gitu. Andalah pemilik masa depan PFN itu. Nah, kita bisa membayangkan, kita bisa membuat sebuah imajinasi ke depan itu akan seperti apa, ya, termasuk industri perfilman itu akan seperti apa. Dari awal mungkin mereka lebih digital savvy,
mereka sudah native banget dengan dunia digital itu, dengan segala habitnya ya. Apalagi sekarang kemudian kita masuk di era generative AI. Ya, ini maka tantangannya akan sangat berubah gitu. Yang penting harus dilakukan oleh generasi saya, menurut saya, bagaimana kita memahami ini. Memang kemudian ada juga semacam kekhawatiran barangkali, karena kami mungkin melihatnya dari kacamata kami, ya. Yang pasti saya nggak bisa lagi bahwa bicara zaman saya dulu begini karena lingkungannya juga sudah berubah, persaingannya juga sudah berubah gitu ya. Nah, tapi saya pikir dengan panduan akhlak tadi itu dalam konteks korporasi, PFN, 6 value di dalam akhlak itu menurut saya sangat relevan untuk generasi manapun. Betul. Generasi saya maupun generasi Anda nanti, para Gen Z, milenial ke depan. 6 itu tetap, kan kita tetap harus amanah. Itu yang harus dipegang gitu kan. Harus kompeten, harus selalu mengupgrade. Apalagi ke depan perubahan akan terjadi sangat cepat. Kemudian harus adaptif nanti di belakang. Kita nggak akan mampu beradaptasi kalau kita nggak punya kompetensi. Pasti akan ketinggalan. Kemudian harmoni. Nah, ini juga penting. Harmoni dan kolaborasi. Rasanya ke depan itu akan makin terspesialisasi. Kita sebagai human capital, kita akan makin terspesialisasi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dan ini sebenarnya di industri film, orang-orang film sudah sangat paham gitu kan. Kameramen ya kameramen gitu kan, lighting ya lighting gitu. Make up ya make up gitu. Nanti siapa yang acting, siapa yang sutradara, siapa yang bikinnya, semuanya sudah ada ininya. Nah, ini kan ekosistem yang isinya komponen ekosistemnya tadi itu. Ini akan bisa berjalan dengan baik, harmoni, ketika kemudian masing-masing paham posisinya dan lalu berkolaborasi satu sama lain gitu. Adaptif, loyal tentunya. Loyal kepada siapa? Ya, satu loyal tentunya loyal kepada Tuhan lah yang pertama. Orang tua, diri kita sendiri, artinya kita loyal itu pada integritas, pada nilai-nilai baik, hal-hal baik. Nah, kemudian loyal kepada negara, sudah pasti, bangsa dan negara kita. Karena itulah kita menyandang nama perusahaan film negara. Dia harus ada loyal kepada negara. Terima kasih Bapak. Mungkin terakhir kesan dan pesan untuk PFN dan mungkin juga untuk generasi muda, dan mungkin sedikit menyinggung tentang akhlaknya untuk generasi muda. Silahkan Bapak, pesan-kesannya. Iya, terima kasih. Untuk khususnya rekan-rekan PFN, milenial PFN, Gen Z PFN, terus semangat berkarya, jangan patah semangat, jangan berkecil hati dengan masih kecilnya PFN, karena small is beautiful, small is agile. Jadi justru dari situlah kemudian seharusnya muncul banyak kreativitas kita. Ya. Kreativitas bukan untuk, sekali lagi bukan untuk berkompetensi. Kita bicara menang kalah dengan para mitra, dengan rekan kerja, tapi kita bicara tentang kolaborasi. Jadi kita harus siap mengimplementasikan nilai-nilai akhlak yang sudah dirumuskan sedemikian rupa untuk kita lakukan dengan istiqomah gitu ya, lewat kebiasaan-kebiasaan kecil, atomic habit yang kita bisa mulai lakukan dalam lingkungan keseharian kita. Kalau susah ngapalin akhlak, kalau susah untuk menghafalkan teori tentang respectful working policy,
ingat saja satu hal, memanusiakan manusia. Jadi Anda harus ngewongke wong yang ada di sekitar Anda. Memanusiakan manusia. Rekan kerja kita, bawahan kita, atasan kita, mitra kerja kita, vendor-vendor kita, dimanusiakan semuanya. Terima kasih Bapak, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih atas waktunya Sama-sama, Bapak. Mbak Hilda. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bapak di podcast selanjutnya. Siap, terima kasih. Baik Sobat PFN, itu dia bincang-bincang yang sangat menginspirasi dari Bapak Ketua Dewas dari Perum Produksi Film Negara. Saya Hilda, sampai bertemu di podcast PFN.